Ya, alhamdulillah bank sampah sekarang ini pas berada di depan rumah saya. Jadi saya mengorganisasi kawan-kawan itu yang sekarang eh, belum kena COVID ini kan banyak yang istirahat total kerja kan. Nah, jadi kawan-kawan itu membantu lah bergotong royong. Makanya di Mendawai itu sampai sekarang tak ada putus-putusnya. Tiap hari kami itu kalau malam kami berkumpul ada yang cerita masalah ngecat lah, apalah kegiatannya. Jadi kalau siang ini ya kadang-kadang kita betulkan jalan ke setiap hari itu kegiatan di Kampung Mendawai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Teraju kanal YouTube Catatan Harian Teraju. Teraju ini tali kelayang. Layang itu dulu banyak dimainkan di pinggir Kapuas. Sekarang kita ketemu dengan masyarakat pinggir Kapuas nih. Masyarakat Kampung Caping. Ada Bang Benny Tanheri, anak muda yang kreatif yang masuk Kampung Caping ni. Bukan masuk sembarang masuk. Beliau ni masuk kerana mahasiswa Fakultas Pertanian Kehutanan dari Universitas Tanjung Pura, depan sekali dengan Mendawai. Nah, kemudian ada Cik Mul. Cik Mul ini bosnya bakso menteng. Mendawai Tengah. Bukan cuma Jakarta ya terkenal menteng ni. Tapi panjangannya ada menteng. Mendawai Tengah, menteng. Cik Mul ada kepanjangan ni. Ada nama asli ini? Ada nama asli. Alamul Huda. Alamul Huda. Bayangkan. Ya kebetulan anak bungsu ya Pak Cumul orang bilang. Manggil Pak Cu, Pak Cu dah terkenal udah di Mendawai itu. Huda itu artinya petunjuk. Petunjuk. Amal itu berarti perilaku ya. Kelakuan. Nama tuh harus dipegang, dijaga juga. Amal lagi kan. Nah, ini ada ketua RW rukun warga Kampung Caping. Pak Endang. Tapi bukan Endang ya. Endang. Nah, dari catatan harian Teraju ini kita udah pernah tulis nih tentang Kampung Caping. Kampung Caping atau Kampung Tudong. Saya pun pakai agak Caping Tudong dulu tuh. Iya. Masuk Fakultas Pertanian angkatan 92 harus pakai tudong warna hijau. Itu produksi dibawa lah sama kakak-kakak tingkat beratus-ratus. Dibawa ke kampus. Dari mana nih bang? Kita bilang. Sambil cukup kampus tinggal 1 senti ya tuh. Setengah inci lagi. Gondol kita nak ospek. Orientasi program studi pengenalan kampus. Ospek. Pelonco batu. Ya, pelonco. Ini dapat dari mana nih bang? Mendawai. Iya. Yeah. Menteng. Ke sana lagi ketemu Sungai Kapuas nih. Saya mau tanya nih. Segmen pertama kita mau tahu Kampung Caping itu apa sih? Bagaimana sih dia lalu jadi terkenal? Siapa mau ngomong dulu nih? Sila. Oke lah, boleh ya. Yeah. Jadi Kampung Caping ini memang sebenarnya saya bukan orang Kampung Caping, orang luar ya. Orang Untan lah. Orang Untan lah. Dan bukan orang Pontianak benar, orang Pontianak. Orang Ketapang. Orang Tapang, orang Anjungan. Tapi ketemu dari Muara tu sampai ke Sungai Kapuas. Betul. Jadi ceritanya begini Bang Nur ya. Kita ini memang dari komunitas Akademi IDE Kalimantan ini memang punya keinginan itu membangun kota Pontianak lah itu ya, terutama kampung-kampung sungai yang ada di kota Pontianak yang memang cikal bakal kota Pontianak itu ya. Dan kebetulan kita juga sebelumnya sudah mengenal Kampung Caping ini melalui program Bank Sampah awalnya ya, dan di situ kita lihat ternyata ada hal unik di Kampung Caping ini yang tidak dimiliki kampung-kampung lainnya ya. Salah tadi nih Caping nih ya, tudong kata orang kampung. Tudong inilah makanya saya pikir ini menarik untuk dikembangkan menjadi kampung kreatif, menjadi kampung wisata kota, kampung kota seperti itu. Kebetulan belum ada. Kebetulan belum ada kan? Tapi rasa-rasa saya buat tudong tu memang yang paling banyak di sana. Ya, dan memang dibuatnya memang di situ. Nah, satu-satunya. Makanya kita branding lah jadi kampung wisata Caping Pontianak itu ya. Kalau kita kampung merem karbet tak bisa nih. Sepanjang sungai itu merem karbet semua, kampung sampan tak bisa kan? Dan yang paling pas adalah kampung Caping itu ya. Nah, itulah awalnya
kita bergerak, alhamdulillah kita mengenal sejarah dulu, kita berdiskusi dengan warga dan warga pun menerima, dari pemerintah pun terutama kelurahan mendukung. Dah kita sama-sama aja bikin program di Kampung Caping tuh, Kampung Mendawai ya. Tahun berapa tuh, Bang? Kita mulai awalnya di 2018. Itu bank sampah. Jadi muda ya. masih awal. Tapi itu dulu kita tidak ngomongin pariwisata. Kita dulu masih ngomongin bank sampah, jangan ngomongin aspek lingkungan. Nah, ternyata kita evaluasi untuk mengembangkan kampung kreatif, kampung wisata ini tidak bisa hanya dari satu aspek lingkungan ya. Kita harus ngomongin semuanya. Makanya kami jadikanlah pergerakan yang parsial tadi menjadi holistik. Jadi kita ngomongin lingkungan, ngomongin ekonomi kreatif, ngomongin seni budaya, sosial, kesehatan, dan macam-macam. Itu akhirnya dari situ kita pun mengumpulkan masyarakat, kita tanya, mau enggak seperti ini? Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung. Kemudian kita gali lah. Gali ini melalui dua cara. Pertama kita memang diskusi langsung. Kedua kita memang survei langsung ke rumah-rumah warga. Jadi alhamdulillah ada kawan-kawan relawan berbagi nih. Si relawan A, si Hani ke RT 1, si Sinta RT 2, satu lagi ke RT 3. Ini menggali setiap rumah itu pengennya maunya apa sih? Nah, karena kita tidak pengen juga bikin program ini hanya maunya kita, tapi kita harus gali dari kemauan masyarakat dan dari potensi memang yang ada, kearifan lokal yang memang ada di masyarakat setempat, masyarakat Kampung Caping gitu kan. Ada di sinilah kita bisa memetakan kebutuhan tuh ya. Jadi seperti itu. Nah, terpetakanlah kebutuhan nih, bidang kesehatan apa, bidang pariwisata apa. Bidang pariwisata ini kami bagi 3A ya. Amenitasnya apa yang diperlukan, aksesibilitasnya apa yang diperlukan, kemudian satu lagi itu apa? Lupa saya. Itu juga kita kembangkan dan macam-macam lah ya. Akhirnya kita punya 100 lebih ternyata keinginan warga nih, Bang. Kita prioritaskan dan itulah istilahnya kita punya datanya. Dari data ini, alhamdulillah waktu itu difasilitasi oleh BWSK, kita ngadakan musrenbang kampung. Musrenbang. Tapi kampung RW 3 aja tuh. Tak kalah dengan wali kota dan anggota dewan ni nak. Kami juga ada musrenbang. Jadi untuk memfinalkan lagi ide-ide itu ya. Tentunya kita juga undang pihak terkait dari akademisi. Waktu itu alhamdulillah ada Bu Emil dari arsitek Untan kan, yang mungkin lebih memahami tentang sejarah dan dari sisi akademis lah seperti itu. Dan sebenarnya program holistik ini kami mulai baru. Jadi sekitar bulan Juli di 2019 itu baru ya, seperti itu sampai sekarang. Ini yang holistik nih. Alhamdulillah luar biasa dukungan masyarakat. Gotong royong pun hampir setiap hari sampai sekarang, dan kemudian alhamdulillah bantuan-bantuan juga kita banyak masuk dan dikerjakan secara gotong royong dan macam-macam. Kita sudah ada lebih dari 20 stakeholder dari luar Kampung Caping yang membantu nih, baik yang bantu ilmu, skill, bantuan material dan macam-macam. Dan kita pun juga sudah membentuk namanya kelompok masyarakat lokal. Jadi kelompok masyarakat lokal ini adalah kelompok-kelompok masyarakat di berbagai aspek tadi nih. Ada kelompok yang bidang informasi dan literasi, ada KIM, kelompok informasi masyarakat. Ada yang kelompok yang ngelola lingkungan, ada bank sampah dan rumah magot. Ada yang kelompok yang fokus pengembangan seni budaya, ada sanggar seni Mendawai dan macam-macam. Panjang kalau saya cerita itu ya. Artinya adalah kita punya kelompok-kelompok yang memang juga fokus mengembangkan masing-masing. Karena kita sadar tidak bisa nih nangani ini harus semuanya nih. Itu yang pertama, hanya kelompok tertentu tidak bisa. Kedua, kita biar semuanya masyarakat berperan. Dari anak-anak sampai nenek datuk berperan. Alhamdulillah itu terjadi. Makanya di Kampung Caping, Kampung Mendawai, Kampung Bangke nih, setiap hari ada aktivitas. Dan berbagai aspek. Ada terus. Dari pagi sampai malam tuh full. Saya lihat di grup tuh 1 kali 24 jam dari sejak terbentuk sampai sekarang non-stop. Non-stop. Jadi dah non-stop kita bergerak nih setahun lebih gitu. Dan itu gotong royong. Seribuan dah chat. Begitu Bang ceritanya Bang ya, gambarannya. Ya, saya kan udah nyampai ke Kampung Caping nih. Bangga saya Bang, suka Bang, mana tak ada. Bersih, kemudian mulut makin tertata. Kalau tadi cerita tentang semangatnya masyarakat ngurus keladi nih, di pinggir-pinggir jalan Kertak tu pun udah ada dah keladi. Kampung Caping punya cerita. Nah, saya suka tuh Bang. Asal-muasalnya itu Pak dari bank sampah. Bank sampah ini nasib macam mana sekarang Bang di kampung? Jadi kita terus berjalan, cuma karena apa nih? Kalau jadi gini, sejarah bank sampah ini kita mulai di 2018 Juli, Agustus kita di SK-kan. Kemudian kita sejarahnya dari ini dulu Bang, dari tempat dulu ya. Dulu kita bentuk ketuanya adalah satu warga, Bu Yamah, dan masih pakai rumah dia nih Bang. Rumah dia kontrakan kecil, penuh sampah, kasihan kita ya.
Akhirnya waktu itu kita menggalang donasi untuk menyewa sebuah rumah di Gang Hajar Rahmah senilai 6 juta. Jadikanlah kami namanya Rumah Bahagia. Jadi tujuan Rumah Bahagia ini pertama memang untuk sekretariat dan gudangnya bank sampah. Kedua untuk TPA, Taman Pendidikan Al-Quran gratis. Kemudian jadi perpustakaan kampung. Kemudian juga jadi untuk kelas-kelas kreatif. Jadi kami dulu di Rumah Bahagia ini punya memang kelas kreatif nih. Tiap minggu belajar kreatif tuh bang. Dari anak-anak sampai kelas emak-emak ada. Beda-beda dan narasumbernya juga sesuai dengan itu ya. Kemudian kita di 2019. Dan ini sewanya 1 tahun. Kemudian kita untuk berkembang lagi, kami menyewa lagi rumah. Pas di tepian Sungai Kapuas memang ada rumah disewakan bagus sekali gitu ya, 8 juta. Ini kami jadikan rumah ide. Dan alhamdulillah di rumah ide ini kami jadikan juga perpus kami pindahkan, kemudian jadi toko oleh-oleh dan ruang kreasi semua masyarakat lah, terutama anak-anak muda berkreasinya di rumah ide nih. Walaupun tidak besar lah ya, kamar 2 dengan satu ruangan gitu ya, dan penuh dan ya seperti itu. Dan kondisi yang bank sampah ini akhirnya yang Rumah Bahagia ini habis kontrak, kita tidak bisa melanjutkan karena tidak ada biaya. Memang tidak ada biaya gerakannya. Akhirnya kita Rumah Bahagia. Tapi alhamdulillah ternyata nih ada cumol kita nih. Nah, yang meminjamkan 2 rumah bang. Ini kalau kita sewa nih, wah mungkin mau 15 sampai 20 juta nih, dia meminjamkan 2 rumah nih ya. Satunya untuk rumah kreatif yang hampir tiap hari tadi kegiatannya luar biasa penuhnya untuk sanggar seni, ruang pertemuan dan macam-macam karena lebih besar dari rumah ide. Kedua jadi rumah magot, pusat pengolahan sampah organik dan anorganik gitu ya. Kampung Mendawai. Bergeser. Jadi kami pertama bikin organisasinya rumah magot nih berbeda dengan bank sampah. Cuma karena tadi melihat kondisi bahwa bank sampah ini kesulitan, tempat tidak ada, akhirnya kami gabungkan. Jadi kami satukan organisasi bank sampah dan rumah magot jadi satu, dan sekarang memakailah di rumah magot. Pas kebetulan rumah magot ini adalah di depan rumah Pak RW. Pas sekali. Magot tuh singkatan atau apa? Magot tuh sejenis ulat yang memang penghancur organik. Sampah-sampah sisa makanan tuh yang bau, yang cepat busuk tuh itu jadi pakan ternak tuh. Iya. Nah, kondisi sekarang kita memang barangnya penuh. Sehingga tapi secara sosial kita tetap jalan, cuma secara teknis karena banyak sekali barang-barang masuk, akhirnya kita jadikan gudang sementara. Insya Allah nanti kita akan jalan lagi di 2021 Januari ya, setelah nanti barang-barangnya kosong, karena kita pun insya Allah bulan ini juga mau bikin fasilitas ini. Karena kemarin kami pas Rumah Magot ini kekurangan rak-rak untuk tempat sampah makanan itu untuk ternak magot itu. Jadi magot ini kita ternak dan mereka tugasnya makan sisa-sisa makanan ini bang. Jadinya pakan ternak dan jadi pupuk, kasgot ataunya seperti itu. Jadi secara teknis kita masih lagi stuck sebentar, tapi secara sosial kita kampanye terus jalan. Karena kan fungsi bank sampah ini kan pertama mengedukasi, kedua mengolah secara teknis bagaimana sampah menjadi bermanfaat itu ya, seperti itu. Itu awalnya sudah berkembang, bertumbuh, malah menyesuaikan dengan situasi. Rumah Bu Rahmah pun betul-betul bahagia, ya nak? Bahagia dia kan awalnya menumpangkan kontrak, habis itu udah melahirkan program yang lebih besar, bahkan sekampung. Sekampung, makan sekarang dah jadi 2 kampung. Dua kampung, Kampung Mendawai dan Kampung Bangke. Nah, 2. Ya, termasuk Islamiyah itu kan di Kampung Bangke. Pasang papin ya nak? Mau pasang di cor untuk halaman ya, seperti itu. Saya menuliskan tentang Kampung Caping ini sampai diminta di Jakarta tuh untuk dimasukkan di website mereka. Ini semua karena pergerakan masyarakat di Kampung Mendawai dengan nama Kampung Caping. Nah, bank sampahnya udah berkembang, kemudian Ketua bank sampah nih Pak RW. Kebetulan. Sebelum Pak RW-nya ngomong, lebih lanjut, saya mau kasih batu loncatan sedikit. Kalau kita kaji agama, bab pertama itu bab kebersihan. Jadi Kampung Caping ini menjadi besar, sentuhan pertama soal kebersihan tuh udah cocok syariatnya tuh. Coba kita buka buku-buku fikih, pertama itu bab taharah, bab kebersihan. Jadi bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara mandi, apa syarat-syarat air yang bersih dan membersihkan. Itulah sebenarnya bank kebersihan, bank sampah. Dan itu sudah dikembangkan oleh Kampung Caping. Sila Pak Endang, ketua daripada Rumah Magot. Ketua bank sampah. Oh, sekaligus ketua rukun warga. Sila.
Ya, alhamdulillah bank sampah sekarang ini pas berada di depan rumah saya. Jadi saya mengorganisasi kawan-kawan itu yang sekarang eh, belum kena COVID ini kan banyak yang istirahat total kerja kan. Nah, jadi kawan-kawan itu membantu lah bergotong royong. Makanya di Mendawai itu sampai sekarang tak ada putus-putusnya. Tiap hari kami itu kalau malam kami berkumpul ada yang cerita masalah ngecat lah, apalah kegiatannya. Jadi kalau siang ini ya kadang-kadang kita betulkan jalan ke setiap hari itu kegiatan di Kampung Mendawai itu. Pokok ada ya kegiatan tuh. Jadi berkumpul tuh hampir setiap malam, hampir setiap pagi sampai malam tuh ada ya. Karena tadi ini daripada di rumah ndak ada kegiatan kan. Nah, kebetulan pun saya pun wira swasta, ibaratkan jualan di depan itu di pinggir jalan depan Islamiah itu. Nah, saya jualan di situ ada nama KP Sintia. Di situ saya jualan di situ. Jadi tidak terikat. Jadi karena ada anak buah yang jaga, jadi saya jalan-jalan ya. Kumpul lah sama nih kawan sama Benny ini ya, sama Pak Muda. Ini Pak Muda. Ini Pak Muda. Cik Mol ini Pak Muda. Nah, jadi kalau rumah Magot itu saya udah bikin organisasinya udah tertata dari ketua sampai sudah ada SK kan oleh dari kekelurahan. Sama juga itu di bank sampah itu ada ibu-ibunya dah. Nah, jadi kalau bank sampah ini memang ibu-ibunya yang suka nih kegiatan bank sampah yang mana, kebanyakan ibu-ibunya. Jadi kalau Magot ini nanti saya akan di rumah-rumah warga itu, setiap rumah warga itu saya akan letakkan untuk sampah-sampah basah ini untuk Magot. Jadi setiap rumah warga itu kita letakkan bekas cat kaling cat yang besar itu yang 20 kilo itu. Jadi warga-warga di situ di Mendawai RW saya itu saya suruh membuang sampah di situ lah di tempat itu. Sampah organik. Jadi untuk makan Magot itu. Magot itu lumayan juga harganya. Jadi ada menambah-nambah kawan-kawan itulah kerjaan. Jangan jauh-jauh, kami nak coba gak? Karena mahal harganya 10.000 per kilo. Jadi barang yang tak terpakai itu nanti yang masalah yang bau, yang apa itu kita lempar ya di situ. Wah, saya pernah saya ini waktu awalnya belajar ini tempat Pak Yudi di Parit apa tuh Ben? Di Sungai Putat. Jadi belajarlah di sana. Udah dapat ilmu tadi itu kami praktekkan sedikit. Karena tadi ini bank sampah ini bergabung. Nah, jadi kita buat Sungai Putat itu Pontianak bukan? Pontianak Utara. Yantan. Jadi mereka lah yang ngasih masukannya. Ini mereka siap menampung awal mengembangkan Magot ini. Jadi memang potensinya sangat bagus Magot ini. Nah, itulah yang makanya kawan-kawan ini sangat semangat sekali mendengarkan harga sampai 10.000 kan. Dengarkan catatan harian Teraju. Nanti nak berbisnis Magot, sila temu Pak Endang. Pergi Kampung Caping, sekaligus beli capingnya. Beli caping, boleh. Dan belakang nanti kita tata lagi, di belakang itu masih tanah luas itu. Jadi di depannya bank sampah, di belakangnya nanti kita bikinkan lagi rumah Magot di belakang Jadi gudang. saya membayangkan Kampung Caping sebagai kampung wisata di Kota Pontianak, udah mandang Sungai Kapuas cantik, kemudian ada sampan, ada terapung segala macam cantik. Kemudian bersih. Ini yang sampah-sampah organik udah itu jatahnya Magot. Saya mau tanya yang sampah anorganik ini, yang plastik, yang apa segala macam. Mungkin Bapak bisa cerita nih, macam mana? Sampah yang plastik-plastik ini yang mana kita masih bisa laku, yang kita botol aqua, itu kita kumpul itu ibu-ibu tuh, mereka kumpulkan itu. Nanti itu bisa dijual, itulah mereka yang buat mereka semangat itu botol-botol apa tuh. Apalagi masa pandemi nak. Itu kita kumpulkan semua itu ibu-ibu itu. Jadi mungkin ada yang bikin pandai, ada yang bikin untuk yang plastik-plastik ciki makanan anak-anak itu. Mereka kreasikan di tudung itu. Jadi mereka jahit-jahit di tudung itu. Jadi ada dibikin sungai itu, dibikin cantik untuk untuk lampu, tutup lampu itu dijadikan untuk tutup lampu. Bagus kreasikan sama tudung. Jadi itulah berkembangnya di situ. Itu cerita awal daripada Kampung Caping, bermula dari bank sampah. Bank sampahnya sekarang udah berkembang sampai ke rumah Magot. Rumah Magot ini pun jadi dikerubuti sama mak-mak enak. Dari satu organisasi jadi lebih dari 10 organisasi masyarakat lokal, Bang. Alhamdulillah kita di Mendawai itu udah lengkap semua dah. Dari pengajiannya, ibu-ibunya, TPA-nya semua ada, kesenian anak-anak. Jadi anak-anak itu pun
Selain bapak-bapaknya, anak-anaknya pun aktif di gang tuh. Jadi ada yang bagian nari ini. Ada yang musik, yang suka musik, main musik. Ada dia memang dah musik. Ada yang ibu-ibu ni kan sukanya kadang-kadang kasidah, kasidah. Ada yang pengajian-pengajian. Udah lengkap dah di sana tuh. Kita sediakan semuanya. Alhamdulillah warganya tuh mendukung semua. Alhamdulillah. Ni Cik Mul ni dari tadi dah terklip-klip nengokkan bank sampah ni. Tokoh masyarakat. Alhamdulillah ya